Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan membahas pertemuan pertama di mata kuliah gizi dan diet. Adapun pertemuan hari ini bertemakan konsep dasar gizi dan kesehatan yang akan dibawakan langsung oleh saya sendiri, Muhammad Nur Hasansyah, dosen dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Baik, langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan membahas ada 4 poin penting ya yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana pengertian gizi dan juga apa saja zat gizi itu. Kemudian sejarah dan lingkup gizi dan kaitan antara gizi dan kesehatan. Dan yang terakhir mengenai pedoman gizi seimbang. Baik, untuk yang pertama, pengertian gizi. Apakah yang dimaksud dengan gizi? Mungkin teman-teman semua pernah mendengar istilah ini, istilah gizi, ya, termasuk ilmu gizi. Nah, berdasarkan WHO, pengertian dari gizi atau ilmu gizi adalah sebuah ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup untuk mengambil dan mengolah zat-zat, baik itu padat maupun cair, yang berasal dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, berfungsinya organ tubuh, serta menghasilkan energi. Jadi itu adalah pengertian dari ilmu gizi. Intinya di sini, zat-zat yang terdapat makanan yang digunakan untuk seluruh proses kehidupan manusia. Kemudian, dalam gizi ada istilah-istilah penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah zat gizi. Kalau tadi ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang zat-zat yang terkandung dalam makanan. Nah, zat-zat yang terkandung dalam makanan itulah zat gizi. Definisinya adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi, membangun, dan memelihara jaringan, serta proses-proses kehidupan. Kemudian, istilah lain yang perlu teman-teman ketahui yaitu adalah makanan. Apakah yang dimaksud dengan makanan? Makanan adalah apa yang kita konsumsi, bahan selain obat yang mengandung zat gizi atau unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna apabila dimasukkan ke dalam tubuh. Selain kedua hal ini, ada istilah juga mengenai pangan. Pangan itu adalah istilah umum yang kita semua ketahui. Istilah ini adalah untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Kemudian ada bahan makanan. Bahan makanan biasanya disebut dengan makanan dalam keadaan mentah. Dan bagaimana kita memahami gizi secara konsep ya, berdasarkan definisi dan istilah-istilah tadi. Jadi kalau tadi sudah disebutkan definisinya, di sini kita untuk memperjelas, untuk memahami gizi, teman-teman perlu ketahui ada beberapa hal. Biasanya kita bagi menjadi 3 hal. Jadi gizi adalah suatu proses organisme di mana kita menggunakan makanan yang dikonsumsi. Artinya ada makanan, ya. Itu poin pertama. Poin pertama yang teman-teman ketahui, yang harus ketahui adalah ada makanan yang dikonsumsi. Kemudian, makanan dikonsumsi ini akan masuk ke dalam tubuh secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, serta nanti akan dikeluarkan zat-zat yang memang tidak diperlukan tubuh. Artinya, di dalam tubuh, poin yang kedua adalah bagaimana proses makanan tersebut diolah di dalam tubuh untuk berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, yang tidak digunakan akan dikeluarkan. Nah, kemudian poin yang ketiga di sini ya tentu saja makanan yang masuk ke dalam tubuh itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan menyebabkan masalah. Masalahnya bisa kurang atau lebih. Mungkin ada nanti pokok bahasan yang membahas masalah tersebut. Kemudian, apa saja yang bisa dikatakan zat gizi? Ada 2 kelompok zat gizi. Pertama zat gizi makro, yang kedua zat gizi mikro. Apa itu zat gizi makro? Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dan apa itu zat gizi mikro? Zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin terdiri dari vitamin A, B, C, D, E, dan K. Kemudian mineral terdiri dari mineral makro dan juga trace element. Apa saja mineral makro, apa saja trace element, itu sangat banyak. Mineral makro seperti kalsium, ya, trace element seperti zat besi, zinc, dan zat-zat yang dibutuhkan tubuh namun dalam jumlah yang sedikit. Perbedaannya antara makro dan elemen adalah kebutuhan tubuh. Kalau dia banyak, lebih dari 10 gram, itu biasanya disebut zat mineral makro. Dan teman-teman bisa baca di buku, di bahan bacaan yang sudah saya lampirkan di e-learning. Baik, selanjutnya, fungsi dari zat-zat gizi ini beragam berdasarkan jenisnya.
Ya, mulai dari zat gizi makro. Secara umum zat gizi makro itu berfungsi sebagai sumber energi, ya, yaitu karbohidrat dan lemak. Ya, selain itu protein juga berfungsi sebagai zat pembangun, bagaimana untuk pertumbuhan dan juga melindungi sel, memperbaiki sel-sel yang rusak. Sedangkan lemak selain sebagai sumber energi juga bagaimana dia melindungi organ-organ tubuh, ya, di dalam tubuh, karena lemak itu bentuknya dalam tubuh bisa padat, ya. Kemudian lemak juga berfungsi mempertahankan suhu tubuh dan mengatur suhu tubuh maksud saya, dan lemak juga berfungsi membawa vitamin dan mineral tertentu yang larut, tentu saja yang larut dalam lemak. Selanjutnya, zat gizi mikro. Sebenarnya zat gizi mikro itu fungsinya kurang lebih sama, ya. Namun berdasarkan jenisnya memang ada perbedaan. Tapi pada prinsipnya zat gizi mikro ini akan berperan dalam membantu metabolisme dalam tubuh. Metabolisme apa saja, ada banyak jenis metabolisme dalam tubuh. Intinya peran zat gizi mikro itu sangat esensial, ya. Misalnya zat besi. Zat besi berperan dalam pembentukan sel darah merah, atau misalnya vitamin C. Vitamin C berperan dalam metabolisme zat besi dan metabolisme enzim, atau membantu dalam metabolisme sistem imun dan seterusnya. Jadi peran dan fungsinya teman-teman bisa baca, ini bisa diketahui dari membaca referensi yang ada saya tampilkan. Kemudian dalam gizi itu kita tidak hanya membahas mengenai kimia makanan, namun ada banyak hal yang dipelajari di gizi, ya. Karena gizi memiliki lingkup yang sangat luas dan lintas ilmu, jadi kita mempelajari juga mengenai ilmu sosial, ilmu perilaku. Di sini ada beberapa jenis bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu gizi. Yang pertama tentu saja kimia, biokimia, genetik, imunologi, biologi molekuler, antropologi, psikologi, sosiologi, kemudian clinical medicine, epidemiologi, sampai dengan food science. Dan masih banyak lagi sebenarnya ruang lingkup yang dipelajari. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sejarah ilmu gizi. Nah, sejarah ilmu gizi itu sebenarnya sejarah perkembangan ilmu gizi itu ditulis dalam beberapa bagian, ya, dalam sebuah publikasi yang dilakukan oleh Carpenter di tahun 2003. Ada 4 part, ya. Bagian 1 mulai dari 1785 sampai 1885, 10 tahun, 1 dekade. Kemudian bagian 2 itu 1885 sampai 1912. Di bagian ketiga 1912 sampai 1944, dan di bagian kelima 1945 sampai 1985. Nah, bagaimana definisi dari keempat bagian tersebut? Kita lihat di bagian pertama. Sebenarnya di bagian pertama ini awal mula kebangkitan ilmu gizi diawali oleh revolusi kimia di Prancis, ya, di mana ditemukannya banyak zat kimia dan perannya dari zat kimia dalam metabolisme. Ya, inilah awal mula dari ilmu gizi. Yang merintis ini disebut seorang tokoh yang bernama Anthony Lavoisier, yang kita sampai saat ini kenal sebagai the father of nutrition. Nah, di bagian ini juga menjelaskan beberapa penelitian sederhana mengenai fungsi dari makanan, salah satunya oleh Magendie, di mana foods that don't contain nitrogen cannot continue to support life. Therefore, the nutritional value of the vegetable substance resides principally in the gluten and vegetable albumin that it contain. Intinya pada bagian ini, ya, kita sudah bisa mengenal bagaimana fungsi dari zat gizi tersebut. Dan di sini juga ada teori atom Dalton mengenai teori lainnya mengenai protein, kemudian ada penelitian-penelitian lain terkait konservasi energi, dan ada salah satu penyakit yang sangat berkaitan dengan zat gizi, yaitu scurvy, di mana terjadi kekurangan zat gizi. Nah, di bagian kedua ini sudah berkembang lebih lanjut ilmu gizi, ya. Mulai banyak penelitian khususnya mengenai protein, mulai ada kalorimetri, bagaimana kita menentukan satuan dari energi, kemudian penelitian terkait zat gizi mikro, anemia, beriberi, rahitis, serta mulai dilakukan penelitian pada hewan ternak. Dan di bagian ketiga mulai muncul
penelitian lebih lanjut mengenai zat gizi mikro, khususnya vitamin. Banyak penelitian mengenai vitamin, dan penelitian tentu saja sudah mulai dilakukan pada hewan coba, dan di sini juga mulai mengembangkan unsur-unsur dari mineral, serta adanya pembatasan diet berdasarkan kelompok umur. Mulai ada perhitungan energi ya berdasarkan kelompok umur. Dan di bagian terakhir, di sini sudah ada ribuan penelitian tentang gizi, khususnya pada vitamin dan mineral. Mulai juga meneliti mengenai asam amino dan protein, asam lemak, kemudian sudah mulai berkembang jenis-jenis diet ya, jenis-jenis diet yang sampai saat ini kita banyak mengetahui segala jenis diet. Selanjutnya, selain sejarah perkembangan ilmu gizi di dunia, kita juga perlu tahu bagaimana sejarah perkembangan gizi di Indonesia. Ini saya akan sampaikan awal mulanya saja. Jadi sebenarnya sejarah perkembangan ilmu gizi di Indonesia itu berkontribusi juga untuk perkembangan ilmu gizi di dunia. Di mana salah satu tokoh dari Belanda yaitu Ekman melakukan penelitian pada vitamin B1, dan pada tahun 1898 itu di sini ada riset yang dilakukan oleh Dr. Ekman tersebut membuktikan bahwa penyakit dapat disebabkan karena tidak adanya suatu zat tertentu dalam makanan. Di sini dia melihat bagaimana orang Indonesia mengolah beras ya, mencuci berkali-kali sehingga vitamin B1-nya hilang dan muncullah penyakit beriberi pada saat itu. Dan tentu saja ini menjadi sebuah penemuan yang fenomenal yang membuat kita akhirnya meneliti lebih lanjut mengenai gizi. Dan sampai sekarang Indonesia juga termasuk salah satu negara yang mengembangkan ilmu gizi dengan sangat baik. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, tahukah teman-teman dari mana asal kata gizi berasal? Jadi istilah yang kita gunakan di sini dalam mempelajari gizi itu adalah istilah gizi. Dari mana asal kata gizi? Sebenarnya dulu ada satu tokoh yang kalau kita di Indonesia disebut Bapak Gizi Indonesia, yaitu Profesor Purwosudarmo, di mana beliau itu ingin menerjemahkan istilah nutrition ke dalam bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu beliau konsultasi ke lembaga bahasa di Universitas Indonesia, dan lembaga bahasa itu menawarkan dua istilah ya. Yang pertama giza dalam bahasa Arab, yang kedua erena dalam bahasa Sanskerta. Nah, di situ Prof. Purwo memilih giza ya untuk sebagai istilah terminologi terjemahan dari nutrition ke dalam bahasa Indonesia, dan sampai saat ini kita adopsi dari bahasa Arab menjadi gizi di Indonesia. Jadi tidak ada istilah lain ya. Kadang ada yang menggunakan nutrisi. Nah, nutrisi itu mulai berkembang di tahun 90-an. Namun bukan istilah yang resmi sebagai terjemahan nutrition. Nutrisi itu lebih ke arah pakan ternak ya, makanan untuk ternak itu disebut nutrisi. Namun di beberapa media, di beberapa iklan, advertising, industri itu mereka menggunakan istilah nutrisi karena ya memang bahan baku, kemudian proses industri itu kan memang dari awal dimulai dari pakan itu, dan mungkin saja ya istilah nutrisi ini lebih keren karena dekat dengan nutrition ya, tidak jauh berbeda. Namun kalau dari resminya kita menggunakan gizi. Ya contohnya sekarang mata kuliahnya gizi dan diet. Kemudian saya sendiri berasal dari program studi gizi, bukan program studi nutrisi. Dan di mana-mana istilah di rumah sakit ada instalasi gizi, bukan instalasi nutrisi. Jadi sekali lagi teman-teman saya tekankan, kita tidak menggunakan istilah nutrisi. Ya perlu dicatat dengan baik. Saya rasa ini harus menjadi catatan penting buat teman. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu gizi dan kesehatan. Sebelum jauh membahas gizi dan kesehatan, teman-teman perlu ketahui bahwa dalam gizi ada yang disebut status gizi. Apa itu status gizi? Status gizi adalah suatu keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Misalnya, ya status gizi itu ditentukan oleh beberapa faktor: usia, jenis kelamin, aktivitas, dan tentu saja berat badan dan tinggi badan, serta dipengaruhi oleh berbagai macam faktor penyebab seperti ketersediaan pangan, akses pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Status gizi juga mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang, ya, di mana jika status gizinya tadi lebih atau kurang, itu pasti akan berdampak pada kondisi kesehatannya, dan bisa terjadi beberapa kondisi sakit, gitu ya, penyakit. Dan status gizi ini tadi
sebuah gambaran ya akibat konsumsi. Jika konsumsi berlebih, maka status gizinya akan berlebih. Sebaliknya, jika konsumsinya kurang, maka status gizinya kurang. Untuk mengetahui status gizi, sederhananya bagi orang dewasa dapat menghitung IMT, ya indeks massa tubuh, dengan membagi antara berat badan dibagi tinggi badan dalam meter pangkat 2. Selain itu, bagi usia anak-anak itu masih sesuai dengan umurnya dibandingkan dengan umur. Kalau orang dewasa karena tidak ada pertumbuhan tinggi badan lagi, jadi tidak masalah untuk ini. Namun bukan cuma itu indikator dalam menghitung status gizi, ada beberapa indikator lainnya. Kemudian dalam menentukan status gizi kaitannya dengan asupan. Nah, tentu saja agar asupan tidak berlebih atau tidak kurang, kita harus mengetahui kebutuhan gizi kita. Untuk mengetahui kebutuhan gizi kita bisa dengan menghitung total energi expenditure. Rumusnya bagaimana, teman-teman bisa baca nanti. Kemudian di Indonesia ada angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi merupakan rata-rata ya kecukupan gizi penduduk di Indonesia, ya terdiri dari beberapa kelompok umur. Namun secara umum rata-rata kecukupan gizi kita adalah 2.100 kilokalori, dan ini menjadi acuan ya dalam mengembangkan berbagai berbagai survei ataupun dapat juga digunakan di informasi label gizi di dalam produk berkemasan. Di sini kita bisa melihat bagaimana kaitan gizi dan kesehatan ya. Penyakit ada beberapa yang bisa muncul akibat masalah gizi. Pertama, gangguan mental ya, itu juga sangat mempengaruhi karena konsumsi yang berlebih akan mempengaruhi faktor stres ya, termasuk body image ya, masalah gangguan perilaku makan dan lain-lain. Dan yang sekarang yang lagi banyak dikaitkan adalah masalah penyakit tidak menular. Karena penyakit tidak menular ini sebenarnya berasal dari bagaimana perubahan pola hidup yang tidak sehat, termasuk konsumsi makanan yang tidak sehat. Dan selain itu, masalah gizi juga kaitannya dengan penyakit infeksi. Kalau penyakit infeksi ini memang dipengaruhi oleh berbagai kondisi lingkungannya, termasuk patogen-patogen atau faktor. Namun, jika status gizinya kurang, itu akan lebih rentan terkena penyakit infeksi. Jadi, disitulah kaitannya. Dan ada berbagai macam kondisi lagi, termasuk pada ibu hamil, pada anak balita, pada remaja, dan seterusnya. Ada banyak kondisi yang terkait gizi dan kesehatan. Nah, apa yang kita gunakan dalam menentukan atau dalam menyusun gizi yang baik? Di Indonesia ada disebut pedoman gizi seimbang. Apa pentingnya gizi seimbang ya? Gizi seimbang itu sangat penting karena yang pertama membantu dalam kesehatan fisik dan mental yang baik. Kemudian yang kedua membantu dalam pertumbuhan tubuh yang tepat. Yang ketiga membantu meningkatkan kapasitas dalam bekerja, dan yang keempat bagaimana membantu dalam melawan atau mencegah penyakit. Di Indonesia ada pedoman gizi seimbang yang sudah disusun dengan sangat baik ya. Jadi tinggal mengikuti ini saja kita bisa melakukan pola hidup sehat dengan baik ya. Pedoman ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 dan sampai sekarang masih digunakan. Ada 4 pilar yang dibahas dalam gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik dan berolahraga. Yang keempat, memantau berat badan secara teratur agar kita dapat mempertahankan berat badan normal. Jadi 4 pilar ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Harus semuanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membantu memudahkan kita menerapkan 4 pilar ini, maka disusun pesan-pesan. Ada 10 pesan gizi seimbang. Ya, mulai dari berdoa dan bersyukur, makanlah dengan nikmat, kemudian perbanyak konsumsi sayur dan buah. Kalau bisa setiap hari harus ada sayur dan buah, dan konsumsi lauk tinggi protein, variasikan makanan pokok, batasi makanan tinggi gula, garam, ataupun lemak. Kemudian biasakan sarapan. Ya, sarapan merupakan bekal penting untuk aktivitas kita sehari-hari. Dan berikutnya yang ketujuh, minum air putih yang cukup ya, minimum 8 gelas. Dan yang ke-8, pesan yang cukup menarik di sini bagaimana kita dianjurkan untuk memperhatikan label pada kemasan makanan. Ada banyak informasi yang bisa kita lihat, salah satunya adalah informasi nilai gizi. Dan yang 9, olahraga dan aktivitas fisik, serta yang ke-10, menjaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan. Oleh karena itu, sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan bagaimana terhindar dari virus COVID-19. Jika kita menerapkan pesan-pesan ini, insya Allah
teman-teman akan sehat dan teman-teman akan terhindar dari segala macam jenis penyakit. Kemudian dalam gizi seimbang, untuk memudahkan kita lagi mengkonsumsi makanan, ada yang disebut isi piringku. Isi piringku itu kalau secara sederhana ya dibagi dua. Satu piring dibagi dua, 50%-nya isinya sayur dan buah, 50%-nya lagi terdiri dari sumber energi dan protein. Sumber energi makanan pokok, sumber protein itu lauk pauknya ya. Jadi kita lihat di sini ya bagaimana isi piringku ini sangat penting dalam membantu kita menentukan apa yang mau kita makan. Ya. Kemudian dalam isi piringku teman-teman bisa mengkreasikan berbagai macam. Intinya sih dalam sekali makan itu beraneka ragam, terdiri dari makanan pokok, kemudian ada lauk pauk, sayur, buah. Lauk pauknya terdiri protein nabati dan protein hewani. Jika teman-teman mengkonsumsi itu secara rutin, tidak berlebih ya, setiap hari, maka akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, sekali lagi, saya sudah melampirkan referensi bahan baca. Silakan dibaca referensinya untuk menambah pengetahuan teman-teman. Dan nanti di perkuliahan kita akan ada kuis ya, untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman teman-teman mengenai konsep gizi dan kesehatan ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Jika ada apa-apa bisa menghubungi saya via email di anca.gizi@gmail.com atau dapat juga follow Instagram saya di @ancahasan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.